Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu tidak bosan ya. Tetap semangat ya. Semangat pagi ya, walaupun sudah siang menjelang sore. Mohon maaf ini Bapak Ibu mengganggu waktunya. Untuk selanjutnya ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 yaitu berupa diseminasi budaya positif dari SMP Negeri 2 Leksono. Saya juga tidak bermaksud untuk menggurui ya Bapak Ibu, kita sifatnya belajar bersama. Saya menyampaikan apa yang saya dapat atau ilmu yang saya dapat selama mempelajari modul. Terus langsung saja ya Bapak Ibu ya, biar tidak kelamaan, nanti Bapak Ibu akan bosan. Tidak, oke, semangat. Tadi diseminasi itu sama saja dengan, kalau istilah saya, menyampaikan kepada teman-teman atau menularkan kepada Bapak Ibu semua tentang yang pertama adalah budaya positif. Budaya positif yaitu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang mendukung perkembangan murid, menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter anak agar mereka dapat menjadi manusia dan anggota masyarakat yang baik. Dengan budaya positif, nanti akhirnya akan menjadi lingkungan yang nyaman untuk kita semua, entah anak, entah kita sebagai guru. Terus dalam budaya positif itu ada beberapa konsep inti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga teori motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima hukuman dan penghargaan, yang keenam kebutuhan dasar manusia, yang ketujuh posisi kontrol guru, yang kedelapan segitiga restitusi. Coba itu ada beberapa kita bermain sebentar tentang cobalah buka, nanti berpasangan. Kalau misalnya nemu 2 ya 2, 3 nggak apa-apa. Yang salah satunya nanti menjadi tangan yang mengepal, ya, tangan yang mengepal. Pasangannya nanti yang berusaha untuk membuka, ya, pasangan yang satunya misalnya Bu Jesi dengan Bu Pasih. Misalnya Bu Pasih yang tangannya mengepal, Bu Jesi berusaha untuk membuka, ya, dengan berbagai cara. Harus dididik, kayak seperti tadi, harus dididik, harus dirayu, harus dinai hadiah, misalnya seperti itu. Siap ya Bapak Ibu? Berpasangan dulu. Mau 2, mau 3, boleh. Yang satu menjadi tangan yang mengepal. Bertiga. Misalnya Basri yang mengepal, nanti yang 2 melebut. Satu saja tangannya yang mengepal. Satu tangannya mengepal, satu terus sampai. Berarti yang mengepal nanti Pak Sigit apa Mas Wal? Pak Sigit, Pak Jumila. Nanti yang satunya berusaha membuka apa yang di kepala Bapak Ibu. Bapak Ibu seandainya punya apa ya? Punya emas. Bagaimana caranya? Ya, nanti temannya membuka. Mau dirayu atau mau didik-didik atau mau apa yang bisa membuka? Oke? Bisa ya? Yuk, dimulai. 1, 2, 3. Cara dipaksa apa mau dirayu dulu? Sekarang gantian, yang tadi mencoba membuka sekarang mengepal. Yo, yang satunya berusaha membuka. Sudah? Ada yang
diri sendiri, tapi karena ada imbalan. Kalau seandainya tadi berhasil buka tapi bukanya dipaksa, berarti itu karena ada paksaan, tidak dari diri sendiri. Oke, lanjut. Sekarang ke perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu cara pandang terhadap proses pembelajaran. Satu sisi dilihat bahwa peserta didik sangat dominan pengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Cara pandang demikian memberikan kesempatan pada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Cara pandang inilah yang disebut sebagai pembelajaran berpusat kepada siswa, atau cara pandang demikian dikenal dengan paradigma baru. Bahasa Inggrisnya saya nggak fasih. Lanjut ke dualisme paradigma pembelajaran. Itu namanya dualisme, itu ada dua, yaitu paradigma lama bahwa percaya faktor guru yang paling menentukan. Kalau mungkin zaman dulu intinya guru pulang bocah mudeng orang mudeng, intinya berpusat kepada gurunya. Sekarang paradigma yang kedua yaitu siswa yang memperoleh kesempatan, ya, atau siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Lanjut. Tujuan pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas. Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu takwanya pakai K atau pakai K ya? Pakai K, Ki. Kudunya. Sekarang belajar Pancasila. Sifat takwa berarti apa ya? Kritis. Ya. Belajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Yang pertama apa Bapak Ibu? Iya. Bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Pintar sekali. Terus disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa universal Jesse? Universal. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu ditulis oleh Ki Hajar Dewantoro. Terus kata merdeka, kemerdekaan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu mardika iku jarwa nyo nora mung lepasing pamreh ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kayak tadi yang tangan ditebal, ya, kalau itu dibuka karena perintah orang lain, gimana menurut Bapak Ibu? Ada baiknya atau tidak? Mending itu dari diri sendiri. Oke. Terus lanjut ke makna disiplin menurut Bapak Ibu adalah apa? Taat aturan. Taat
aturan, ya. Terus tertib, ada tepat waktu, tanggung jawab. Apalagi Pak Rahmat mau menambahkan? Oh sudah, sama dengan jawabannya. Oke. Oke, maka disiplin inner beauty ternyata. Oke, itu ada tanggung jawab, ada tepat waktu. Bagus sekali ya Bapak Ibu. Terus sekarang ke makna disiplin. Disiplin diri ya akan membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Terus nilai-nilai kebajikan menurut Bapak Ibu itu apa? Kebajikan, kebaikan, oke. Apalagi Pak Agung, kebaikan. Apalagi semangat, ada tanggung jawab. Pak Juni nyantuk, ada apa lagi nilai kebajikan? Mandiri. Ya, mandiri. Berbuat kebaikan, ada mandiri, ada tanggung jawab, saling menolong, ada saling menghormati. Oke, ternyata pemahamannya semakin apa yang baik. Lanjut, itu ada nilai kebajikan yang dianut oleh masyarakat Jawa atau Jawa nanti diprotes. Yang nomor 1 ada eling lan waspada, itu termasuk nilai kebajikan religius. Nomor 2 ojo dumeh, itu masuk ke saling menghargai. Ada lagi ojo adigan adigo lan adiguno, maksudnya kita jangan apa ya, ketika mempunyai kekuatan ya itu kita jangan menyombongkan diri. Terus teposliro atau toleransi, ada toto kromo atau sopan santun, gugur gunung itu termasuk gotong royong. Istilah kalau di tempat kita ya royongan. Kerja bakti juga bisa. Terus lembah mana? Rendah hati, Bu. Lembah mana itu rendah hati. Terus ada nerimo ing pandung. Menerima apa adanya, ya. Dan itu termasuk asas keadilan. Terus sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ikhlas dan suka menolong. Terus ada memayu hayuning bawono, itu kita peduli lingkungan. Oke, lanjut. Terus nilai kebajikan adalah prinsip moral yang disepakati bersama oleh berbagai bangsa, budaya, agama yang berfungsi sebagai panduan untuk berperilaku. Berperilakunya yang baik dan benar. Terus nilai ini merupakan payung besar dari sikap. Ya. Dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan sifat-sifat positif manusia, fondasi kita dalam berperilaku atau landasan dasar kita dalam berperilaku. Lanjut, Bu. Lanjut, nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila seperti yang sudah disebutkan tadi oleh Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila itu ada 6, ada beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, ada bernalar kritis, ada berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nilai kebajikan itu ada 3,
Ya, yang pertama itu berdasarkan proyek nilai-nilai kebajikan atau the project. Ya, itu ada tadi yang pernah tadi disebutkan Bapak Ibu, ada gotong royong, ada peduli, ada rajin, terus ada pengertian, ada pengabdian juga, ya. Itu dan banyak sekali itu ada kedermawaan, ada kejujuran, ya. Terus yang kedua itu dari itu IBO Primary Years Program atau PYP, itu dari sikap murid, ya. Hampir sama sebenarnya ya, nilai kebajikan berdasarkan profil, berdasarkan yang PYP. Terus tadi yang sebelum ini juga ada hampir sama, ya. Itu juga ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, terus ada komitmen, kerjasama juga ada. Lanjut Bu. Nah, ini apa hubungan disiplin diri dengan nilai-nilai kebajikan? Moga Bapak Ibu ada yang bisa menjawab apa hubungan disiplin diri dengan nilai kebajikan? Orang yang disiplin itu kebanyakan mempunyai karakternya baik. Orang yang disiplin itu biasanya mempunyai karakter yang baik. Ada yang lain? Pak Agus? Tanggung jawab. Oke. Nah, hubungannya disiplin dengan nilai kebajikan itu ada tidak Bapak Ibu? Ada. Oh, ada. Hubungannya apa berarti? Hubungannya baik-baik saja. Oke, saling berkesinambungan atau saling berkaitan antara disiplin dan kebajikan. Kita sekarang ke motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri ya, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Terus apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan, atau ada dorongan dari orang lain, atau karena menginginkan sesuatu? Seperti tadi, walaupun kita mengepal, ya, ini bisa mengarah ke sini. Membukanya karena apa? Ada faktor lingkungan, atau karena kita faktor dari diri sendiri. Nah, kita kembali lagi ke ini. Kita berefleksi diri. Saya berangkat pagi karena apa Bapak Ibu? Ibadah. Karena ibadah. Oke. Terus tanggung jawab ya. Terus karena absen. Oke. Berarti karena BKD ya. Nah, bisa itu. Berarti berdasarkan itu dari orang lain ya kalau kayak gitu ya. Terus yang nomor 2, saya ingin mengajar karena apa? Karena profesi. Menjalankan tugas. Ada yang karena profesi, ada yang karena terpaksa. Karena ingin berusaha menjadi pengajar yang baik. Oke, tepuk tangan untuk Bu Yani. Menjadi pengajar yang baik. Lanjut yang ketiga, Bapak Ibu membuat perencanaan pembelajaran itu karena siapa? Ya, supaya mudah dalam memberikan pelajaran. Karena mudah dalam memberikan pelajaran. Maka Pak Juni? Karena siapapun. Karena siapa? Karena disuruh kepala sekolah. Karena disuruh kepala sekolah. Oke, bisa. Terus saya berpakaian rapi karena apa? Supaya tampan. Karena ingin diterima dan dihargai orang lain. Jadi soko Busono. Oke, selain menghargai diri sendiri juga kita bisa menjadi contoh, oke? Menjadi contoh untuk murid kita. Ada
aturan pemerintah. Di Pak Polisi. Ada yang lebih Pak Polisi. Demi keselamatan atau taat berlalu lintas. Oke, itu tadi beberapa jawaban dari Bapak Ibu. Semua berbeda-beda ya. Sekarang ke teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Itu tadi ada Roman Kosum. Dalam bukunya Restructuring Goal Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, pujian atau mendapat penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Saya tanya kepada Bapak Ibu, di antara 3 ini Bapak Ibu sering melakukan yang mana? 1, 2, 3. 2. Yang nomor 2 berarti karena ingin mendapatkan penghargaan. Ada yang nomor 1 menjalankan sesuatu tapi karena takut hukuman. Ya. Contohnya saya mungkin mengajar karena takut dimarahi, mungkin seperti itu. Lanjut sekarang ke hukuman, konsekuensi, penghargaan dan restitusi. Itu dari tulisan sudah berbeda. Apakah dari artinya berbeda atau sama? Berbeda. Kalau misalnya hukuman apa Pak Agung? Hukuman yaitu suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok sebagai konsekuensi atas kesalahan atau pelanggaran. Kalau konsekuensi akibat yang terjadi sebagai hasil dari suatu perbuatan. Kalau penghargaan ini bahasanya ribet lah. Sebenarnya penghargaan itu boleh apa tidak sih Bapak Ibu? Boleh. Berarti itu nanti termasuk ke motivasi melaksanakan sesuatu tapi karena penghargaan. Itu baik tidak tujuannya nanti? Baik. Tidak. Bisa baik, bisa tidak. Baiknya apa? Termotivasi. Tidaknya? Mengharapkan. Nanti kalau kita tidak dikasih hadiah, kita jadi tidak termotivasi. Terus sekarang ke restitusi. Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka atau anak tersebut bisa kembali ke kelompok mereka ya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Nah, itu sudah ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Itu perbedaan utamanya terletak pada fokus tujuan. Konsekuensi biasanya bersifat alami dan langsung berhubungan dengan tindakan. Terus kalau hukuman diberikan sebagai reaksi untuk mengubah perilaku. Berarti antara konsekuensi dan hukuman itu sebenarnya baik mana, Bu, Bapak Ibu? Konsekuensi. Apa dua-duanya salah? Kalau 2 pilihan itu ya hanya konsekuensi menurut saya. Oh ya, kalau dua itu hanya konsekuensi yang lebih baik. Kecuali kalau tadi pilihannya ada 3 ya, ada restitusi. Berarti yang lebih baik adalah yang restitusi. Oke, memahami makna identitas gagal dan identitas sukses.
Disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses, dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi menjadi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Berarti tiga itu yang lebih baik adalah konsekuensi. Terus yang lebih baiknya lagi itu adalah restitusi. Sekarang kan identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu merupakan identitas gagal. Contohnya itu bisa menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman bagi murid atau anak dalam waktu yang panjang. Terus korban itu mendapatkan ketidakadilan, mungkin itu ya. Korban mendapatkan ketidakadilan. Terus identitas sukses, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, sama-sama itu tidak nyaman. Terus korban bisa diabaikan. Terus kalau restitusi itu merupakan pilihan, terus menguatkan dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti. Hukuman itu kan ada dua ya, ada fisik, ada psikis. Kalau fisik itu mungkin ditendang, kalau psikis itu ternyata lebih bahaya jangka ke depannya. Ya kalau fisik mungkin ibarat ditendang lama udah mari. Tapi kalau psikis atau perkataan itu akan sampai lama membekas. Kadang nanti anak kita sudah lulus pun kita tetap akan mengingat tentang perkataan-perkataan atau hukuman-hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Terus ke lanjutnya aja Bu. Dan itu ada contoh negatif, netral, dan positif. Yang negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, atau dengan mode paksaan. Kalau yang netral, lakukan apa yang saya lakukan. Lakukan apa yang saya katakan. Terus ada stimulus respon. Kalau positif, apakah hal ini yang sesungguhnya? Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu katakan atau kamu lakukan? Dari nada bicaranya mungkin itu sudah berbeda. Lanjut saja Bu. Nah, ini kesimpulan dari hukuman. Hukuman itu tidak direncanakan. Ya, kita melihat anak terlambat langsung dimarahi, langsung disuruh push up atau disuruh lari. Itu maksudnya spontan. Terus anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus hukuman bersifat satu arah, dari pihak guru saja yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Yang keempat, hukuman diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun ya Allah, salah terus ini psikis. Lanjut Bu. Kesimpulan konsekuensi. Satu, sudah terencana dan sudah disepakati. Nomor dua, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Berarti tata tertib yang kita punya selama ini itu termasuk konsekuensi atau hukuman atau restitusi. Konsekuensi. Ya,
tata tertib yang ada di tempat kita itu merupakan konsekuensi. Nah, sekarang itu ada contoh hukuman atau konsekuensi. Kita mencatat 1100 kali di dalam buku, nolnya sudah tidak kelihatan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita berdiri di depan kelas, ya, karena kita tidak mengerjakan tugas, itu hukuman atau konsekuensi. Tidak mengerjakan tugas, berdiri di depan, ya, karena kita tidak mengerjakan tugas, hukuman atau konsekuensi. Ya, itu termasuk hukuman. Ya, terus lari di lapangan misalnya 10 kali karena terlambat hadir ke sekolah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Maksudnya bagaimana, Pak Juni? Oke, itu bisa menjadi hukuman kalau tidak berhubungan dengan mata pelajaran. Tapi kalau berhubungan dengan mata pelajaran PJOK, berarti itu merupakan konsekuensi. Mengganti buku milik teman karena kita telah merobeknya, itu merupakan apa? Konsekuensi. Oke, berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, kita berarti bisa membudayakan tentang disiplin positif. Itu di situ ada tulisan, jika Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu dengan orang lain di tempat lain, dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Kalau seandainya menjadi itu Anda itu adalah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ingin meminta ganti kepada teman Anda, meminta ganti ongkosnya? Tergantung dari janji yang diberikan dengan teman tadi, Bu. Ya, maksudnya itu atas kepentingan siapa gitu ya? Ya. Kalau meminta ganti itu wajar nggak? Tergantung. Kalau itu tugasnya kita dari suatu kedinasan, minta ganti boleh? Boleh. Kita bertugas di kedinasan. Terus di kedinasan itu ada anggarannya. Apakah kita boleh? Boleh. Tapi kalau kepentingan sendiri tidak boleh ya. Kepentingan sendiri tapi menggunakan. Ini terjadi. Oke. Sudah dipahami. Oke. Lanjut. Pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Ada yang banget katanya. Ada yang lain, pendapat lain? Ulangi juga teman. Restitusi. Pegawai Anda membuat kesalahan, ya, yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaannya. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Oh, betul ada juga. Kasihan. Ya, ada yang tidak karena kasihan. Berarti semua gajinya untuk penyaluran, ya, dia tidak mendapatkan bayaran.
Ada yang setuju tadi? Ya mungkin perlu ditanyakan kesalahan apa yang menyebabkan ujian itu. Oke, tepuk tangan untuk Pak Eko. Oke. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu mengapa karyawan tersebut membuat kesalahan. Baru kita menentukan apanya ya? Iya, sikap atau konsekuensinya. Lanjut, Ge. Masih semangat Bapak Ibu? Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Lanjut, restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Itu seperti yang tadi di depan sudah disebutkan ya. Terus yang kedua, restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah ya, dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dan menebus kesalahan atas inisiatif murid. Ya, jadi bukan menebus kesalahan, tapi murid menjadi belajar bagaimana cara menebus kesalahan dengan inisiatif sendiri. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang selanjutnya, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kalau paksaan berarti tadi masuk hukuman. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Menuntun bukan gandeng tangan ya, tapi mengarahkan untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus ada lagi itu restitusi diri adalah cara yang paling baik karena mengevaluasi diri, bukan orang lain. Ya, ada yang bilang kalau mengevaluasi orang lain itu akan lebih mudah daripada mengevaluasi diri sendiri. Yang kedua, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu nantinya akan menumbuhkan keyakinan. Restitusi menguatkan karena membangun kesadaran diri. Intinya itu semua hal tindakan itu berasal dari diri. Restitusi fokus pada solusi. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya atau bisa kembali kepada kelompoknya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saya Bapak Ibu, mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa membantu menjawab? Oke, Pak Eko. Menurut saya keyakinan kelas itu keyakinan yang disepakati pada saat pelaksanaan pembelajaran. Misalnya saya melaksanakan pembelajaran IPA, di situ saya memberikan kesepakatan kelas. Harusnya bagaimana nanti dalam pembelajaran, terus bagaimana siswa kalau misalnya ingin keluar permisi itu berapa menit dan sebagainya. Terus kalau peraturan kelas berarti peraturan yang dibuat seluruh kelas itu, tapi bukan pada waktu pembelajaran. Mungkin peraturan bagaimana siswa yang tidak melaksanakan
tidak tiket menjaga tugas. terus kemudian tidak melaksanakan tugas, nah itu termasuk peraturan kelas. Oke, tepuk tangan Bapak Eko. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Sama. Idem. Ya, jawabannya idem. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan dengan hati nurani atau keyakinannya masing-masing. Kalau kesepakatan itu disepakati bersama oleh semua anggota kelas tanpa memandang beberapa keyakinan, gitu ya. Ini sudah tadi jawab Pak Eko, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Mengapa keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Apa Bu Jesi? Bu Jesi sedang melamun ternyata. Ya intinya dengan keyakinan kelas, mengapa bisa tercipta budaya positif? Karena adanya keyakinan kelas itu timbul apa tadi ya? Restitusi terhadap murid sehingga terbentuk budaya positif. Itu. Oke, saya juga bingung sendiri. Menumbuhkan kesadaran diri dari dalam hati. Oke, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ada jawaban Pak Usman? Dari kesadaran masing-masing siswa kemudian disepakati dalam satu keyakinan kemudian diterapkan dalam kelas tersebut. Ternyata Pak Usman masih konsentrasi. Lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita mempunyai keyakinan itu? Kita lanjut Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa itu? Keselamatan. Oke. Menjaga dari kerumunan yang terjadi. Oke. Lanjut. Mengapa memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor roda 2? Karena kita menanamkan keyakinan akan menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid. Ya, mungkin awalnya terpaksa ngambil helm, panas atau apa, tapi akhirnya nanti menumbuhkan motivasi dalam diri anak bahwa menggunakan helm itu untuk menjaga keselamatan, kesehatan. Berarti masih fokus. Berarti Bapak Ibu masih fokus karena tahu saya salah. Terus ini tentang pengertian keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh anggota kelas yang bertujuan untuk membangun budaya positif dan disiplin di lingkungan sekolah. Ya, dengan keyakinan kelas itu nanti akan menimbulkan atau membangun budaya positif, ya, entah nanti ke depannya tidak hanya berdisiplin di lingkungan sekolah saja, tapi bisa berdisiplin di lingkungan masyarakat atau menumbuhkan budaya positif di lingkungan masyarakat. Lanjut. Tahapan menciptakan program kebajikan. Nomor 1,
Lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Terus tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Terus curah pendapat di dalam kelompok atau di dalam kelas. Sempurnakan beberapa daftar kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Buatlah poster atau muat di sosial media tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus yang positif ya. Contohnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu diganti menjadi apa Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah di tempatnya. Atau apa yang positif kata-katanya? Menjaga kebersihan kelas atau lingkungan. Itu contohnya. Terus kita ke pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Itu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif seperti tadi yang saya katakan ya. Terus tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setelah keyakinan kelas kita buat, dengan berjalannya waktu kok ada pergantian, ya tidak apa-apa. Ya, misalnya peraturan kelas tidak ibaratnya makan dan minum di kelas. Ya, terus suatu saat diganti lagi. Ya, makan dan minum di kelas boleh ibaratnya, tergantung nanti keyakinannya masing-masing. Tidak harus keyakinan kelasnya itu ya itu, tidak boleh diganti, tidak. Keyakinan kelas boleh fleksibel, tapi harus disepakati oleh semua warga sekolah atau disepakati oleh kelas tersebut. Itu contoh keyakinan kelas, saling menghormati, menghargai, dan bergotong royong. Kan biasanya kalau kita membuat keyakinan kelas tidak boleh rame. Ya apa tidak Bapak Ibu? Tidak boleh rame. Itu bisa diganti menjadi saling menghormati, bisa jadi saling menghargai. Terus ada lagi sopan santun dalam bertingkah laku dan bertutur kata. Kadang kita kalau membuat keyakinan kelas tidak boleh berkata kasar, ya kan? Nah itu diganti, kata-katanya menjadi positif, budaya positif, sopan santun dalam bertingkah laku. Terus datang tepat waktu di sekolah dan di kelas dengan berpakaian rapi, menciptakan suasana kelas yang bersih, tenang, kondusif untuk pembelajaran. Jujur, mandiri, bertanggung jawab, dan berkebinekaan. Dulu saya sendiri dalam membuat kesepakatan kelas ya, itu tadi tidak boleh rame, tidak boleh nyontek, seperti itu kan, tidak boleh datang terlambat. Tapi sekarang diganti menjadi seperti itu. Tidak boleh nyontek ya berarti jujur, ya, mandiri itu masuk. Terus ada lagi yang menciptakan suasana kelas yang bersih, itu tadi termasuk bisa. Tidak boleh membuang sampah, diganti menjadi menciptakan suasana yang bersih, tenang dan kondusif untuk pembelajaran. Paham Bapak Ibu Guru? Oke, masih semangat? Semangat, oke. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan,
sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ya, setiap tindakan kita itu ada tujuannya ya. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar itu ya ada 5 ya Bapak Ibu. Yang nomor 1, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup apa contohnya Pak Agung? Makan. Oke, makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Dua-duanya. Apalagi? Hidup. Oke, 3 kunci kesuksesan. Apa saja Pak Bapak? Harta, tahta, wanita loh satunya. Ya itu contoh kebutuhan hidup. Rumah juga ya. Rumah. Nah, yang nomor 2, kasih sayang dan merasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Bapak Ibu guru sudah paham mungkin ya tentang kasih sayang rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, yaitu kebutuhan tentang pengakuan dan kemampuan. Berarti kemampuan kita itu perlu diapakan ya? Perlu diakui tidak itu? Iya, perlu diapresiasi atau diakui oleh orang lain, bukan berarti pamer ya. Terus yang nomor 4, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kita boleh memilih sesuai dengan hati nurani atau hanura. Terus nomor 5, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Apakah Bapak Ibu guru hari ini merasa senang? Senang sekali. Oke, karena apa Bapak Ibu? Dikasih makan. Kebutuhan hidup makan, tapi tidak banyak makan dari orang lain itu merupakan kesenangan. Oke. Nah itu setiap tindakan murid sama dengan murid ya. Murid juga memiliki motivasi yang didasarkan atas usaha memenuhi kebutuhannya. Sekarang menuju ke dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah konsep yang menjelaskan keadaan ideal di mana individu memiliki akses yang setara terhadap kebutuhan dasar manusia dan sumber daya yang dianggap berharga. Terus Dr. William Glasser mengemukakan bahwa dunia berkualitas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ini untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan bermakna bagi semua orang. Tugas guru itu untuk apa Pak Agung? Tugas guru adalah membuat murid jadi pintar, mencerdaskan anak bangsa. Ada yang membuat anak menjadi lebih pintar. Tapi tugas guru di sini adalah berusaha mewujudkan dunia berkualitas yang didambakan murid-murid dan warga sekolah. Oke lanjut, masih semangat kah? Kita lanjut ke 5 posisi kontrol guru. jangan kepepet ya. Iya, alhamdulillah saya tidak cedar. Kalau mau nggak ikut dibuka. Oke. Betul. Posisi kontrol tersebut adalah yang pertama penghukum. Ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Sebelum lanjut, saya ingin tanya ke Bapak Ibu, kira-kira
ada yang penghukum. Bu Evi katanya sudah pernah melakukan yang manajer, hebat sekali Bu Evi. Waduh. Mungkin saya sendiri juga mungkin sering ya untuk melakukan sebagai ya. Ini Bapak Ibu biar tidak ngantuk, biar tidak bosan, kita nah, langsung ke contoh kalimat saja ya. Contoh kalimat teman sebagai teman. Ayo bantulah demi ibu ya, demi ibu ya. Kalau bapak ibu guru ya, bantulah demi bapak ya. Itu sebagai teman. Ayo ingat, tidak bantuan. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Ya, itu sebenarnya kalau dari nada itu sudah sangat kelihatan. Tapi yang sulit kalau kita lagi marah nadanya terus bagaimana kalau kita sebagai posisi manajer? Apakah bisa? Tentu beda. Oke, lanjut. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Berarti kita menanyakan kepada anak, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas? Ya. Terus, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kalau ditanya seperti itu kan nanti anak terus, oh saya akan memperbaiki, saya akan bertanggung jawab, saya tidak akan melakukan lagi. Kalau penghukum kan langsung dimarahi ya. Kenapa sih kamu kayak gini, sudah seringkali dikasih aturan, sudah diberi bimbingan, tapi ternyata masih melanggar. Itu kalau penghukum. Nah sekarang berarti dari 5 posisi tadi yang paling baik diterapkan itu sebagai apa Bapak Ibu? Dari posisi tadi yang paling baik diterapkan untuk kita yaitu tentang posisi apa Bapak Ibu? Manajer. Saking nggak bisa manajer ya pemantau lah. Yang penting jangan penghukum. Jauh menang Bu Evi di forum ini. Oke. Sekarang materi yang terakhir ya Bapak Ibu. Semangat ya. Ini materi terakhir. Penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua untuk membantu anak dalam memperbaiki kesalahan mereka. Ini berkaitan Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu itu menjadi manajer, ya, setelah menjadi manajer dalam menentukan masalah atau permasalahan itu menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya ketika anak salah, orang langsung ngomong DG salah, kamu salah. Tapi kita berusaha untuk menstabilkan dulu. Ya, menstabilkan dulu agar anak itu kalau kita marah, posisi anak juga marah, itu tidak akan jadi. Oke? Mencari tahu dulu setidaknya kenapa anak itu bersalah atau bermasalah. Yang kedua, validasi tindakan. Setiap tindakan itu dilakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kita memahami dulu kebutuhan dasar anak itu apa.
Ya, itu kalau validasi tindakan yang salah. Contohnya itu, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ya, misalnya saya memecahkan kaca, kamu pasti punya alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya itu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Contohnya begini, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas? Kalau masih ingat, keyakinan kelasnya apa? Ya, misalnya bertanggung jawab. Nah, berarti kelakuan permasalahan tadi atau tindakan kamu tadi itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Nanti anak akan menjawab belum. Berarti saya masih belum mempunyai keyakinan tentang tanggung jawab. Lanjut Bu. Sudah? Sudah? SBK-nya mau apa? Oke. Ada permintaan SBK? Oke. 2 kali tepuk pramuka. Oke, ternyata Bapak Ibu guru itu masih hafal tentang tepuk pramuka. Oke Bapak Ibu, itu tadi beberapa materi yang sudah saya tampilkan. Untuk sebelum ditutup, kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Refleksi tentang hari ini, entah tentang penyampaiannya atau kegiatannya atau materinya bagaimana. Monggo salah satu untuk berefleksi. Monggo Pak Eko. Baik. Begini ya. Terima kasih kepada Ibu Alifah Ekawati yang sudah memberikan kesempatan kepada saya memberikan refleksi di kegiatan aksi nyata dalam diseminasi di materi tentang disiplin positif ya. Untuk refleksi pada hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada beliau Ibu Eka dan juga Bu Lydia, karena dengan tadi saya mengikuti kegiatan ini saya banyak mendapatkan ilmu itu yang saya dapatkan, yaitu bagaimana cara menangani anak yang melakukan kesalahan. Yang di situ seharusnya kita langsung memberikan hukuman, ternyata di situ kita memberikan restitusi. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian saya mendapatkan ilmu juga bagaimana membuat keyakinan kelas. Itu. Terus kemudian saya mendapatkan juga bagaimana membuat tugas guru itu mewujudkan dunia berkualitas. Itu. Terus kemudian saya mendapatkan juga ilmu posisi kontrol guru, ya. Posisi kontrol guru yang apakah guru itu sebagai penghukum, apakah guru itu sebagai rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan atau sebagai manajer. Nah, itu yang saya dapatkan. Jadi refleksi ini saya sangat senang sekali. Jadi dapat ilmu banyak ya. Terus yang terakhir, ternyata kita harus memposisikan, karena kita sebagai guru, kita memposisikan bahwa guru itu adalah sebagai manajer. Itu yang perlu saya garis bawahi dan insya Allah akan saya terapkan di kelas dan di lingkungan sekolah ini. Itu saja refleksi dari saya, Ibu Eka dan Ibu Widiawati. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko yang telah memberikan refleksinya. Untuk terakhir kali mungkin satu kali lagi ini, satu kali. Satu kata untuk hari ini apa Bapak Ibu? Satu kata untuk hari ini Pak Juni? Berubah. Oke. Pak Sigit? Amazing. Pak Ago? Semangat. Oke. Oke, sama Bu Desi. Satu kata untuk
apa ya terlambat untuk pulang ke sekolah. Terima kasih, mohon maaf apabila